Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Jusudin dengan NIM E110112211038, mahasiswa ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Apa saja? Cekidot. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori milik John B. Watson yang dikenalkan pada tahun 1878 sampai 1958 di Amerika Serikat, dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Dalam teorinya, menyatakan semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Suatu rangsangan telah diamati dan diketahui, maka respon dari seseorang akan mudah diprediksikan. Setiap perilaku dapat dipelajari berdasarkan rangsangan dan respon. Yang kedua, teori humanisme. Teori dari Mignal yang dikenalkan pada 1977. Pada teori ini, ia menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar seluruh siswa didik. Tujuan pada teori ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Teori yang ketiga yaitu teori informasi. Teori informasi merupakan sebuah penjabaran dari Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 yang lebih memperhatikan pada sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran atau media dalam proses komunikasi. Teori ini sangat berguna untuk pengaplikasian sistem elektrik saat ini untuk mendesain transmitter, receiver, dan kode yang memudahkan efisiensi informasi. Teori yang keempat, teori agenda setting, merupakan teori yang dikenalkan oleh Mickhoff dan Delsau pada tahun 1972, yaitu teori yang berasumsi bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi layak untuk menanggapinya penting. Dalam hal arti, apa yang dianggap penting oleh media, maka dianggap penting juga oleh masyarakat. Dalam hal ini, media memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini memiliki efek yang sangat kuat oleh yang berkaitan dengan proses belajar dan berpengaruh pada perubahan sikap dan pendapat. Teori yang kelima, teori uses and gravitation. Teori uses and gravitation atau kegunaan dan kepuasan yang disampaikan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974. Dalam teori ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Yang keenam, teori birokrasi. Teori yang dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1948. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi yang mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Yang ketujuh, teori kontrovisme. Teori ini dikembangkan oleh Jan Piaget Lew Vygotsky. Teori kontrovisme menyatakan bahwa manusia yang selalu diasosiasikan dengan mereka terhadap kenyataan. Mereka mengadakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk mempelajari perolehan bahasa pertama dan kedua. Yang kedelapan, teori sibernetik. Teori ini dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1945. Tokoh di balik teori ini tergolong teori baru, sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol yang kesembilan, teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Bell, Rockets, dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa
Teori ini juga dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses, di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat, dan masalah perorangan dalam suatu aktivasi sosial. Yang ke-10, teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh Max Guer, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini menguatkan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang ke-11, teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gepiner. Yang ke-12, teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi, yang merupakan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann pada tahun 1976. Yang ke-13, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ke-14, teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1978. Perilaku pada manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terhadap hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Yang ke-15, teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan yang ke-16, teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan transaksional tersendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis teori ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Menurut Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembangan teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Yang ke-17, teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari komunikasi massa.
Teori penerapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dalam penggunaan media terhadap massa yang dinilai dari kepentingan penggunaannya, sikap seseorang terhadap segmen media, dan ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori usage and gratification. Yang ke-18, teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dan bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-19, teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Menurut Roger, pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang ke-20, teori sikap atau standpoint. Menurut Harding dan Wood, dua teoretikus yang ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan perspektif menurut Harding. Fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Yang ke-21, teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dari teoretikus lainnya. Teori ini, komunikasi dua tahap, membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dari kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang kedua, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Teori yang ke-23, teori connectivism atau Thorndike. Teori ini disebut juga dengan teori trial and error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian, jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja timbul perbuatan yang rasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus-terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. 24. Teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov dan Watson. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Ivan Petrosevich Pavlov. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat condition. Kemudian syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi atau respon. Lalu untuk membuat seseorang itu belajar, keberadaan syarat-syarat tersebut dibutuhkan di sisi lain. Yang ke-25 atau yang terakhir, teori operan
Condition Skinner. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1904 dan sampai dengan 1990. Skinner menganggap penghargaan dan motivasi adalah dua faktor penting dalam pembelajaran. Sekian video penjelasan teori komunikasi dari saya. Saya Billy Susudridin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.